Wudhu merupakan salah satu syarat sah bagi seorang muslim sebelum melaksanakan sholat ataupun ibadah lainnya. Secara bahasa kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada'ah yang bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan, dan bermakna al-hasan, yaitu kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kita cara berwudhu yang baik dan benar. Namun, ada kalanya wudhu tersebut dapat batal karena beberapa hal. Di antaranya, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Segala sesuatu yang keluar dari kubul atau lubang depan dan dubur atau lubang belakang, baik berupa air kencing atau kotoran, barang yang suci ataupun najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudhu. Yang termasuk benda cair seperti air kencing, air mani, wadi, mazi, darah, nanah, ataupun cairan lainnya. Sedangkan benda padat bisa berupa kotoran manusia, batu ginjal, cacing, dan najis berupa gas seperti kentut. Untuk hadas besar seperti air mani atau sperma laki-laki, maka hal itu menyebabkan seseorang tersebut harus mandi wajib, baru setelah itu berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat orang yang berhadas hingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Apa itu hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut dan buang air. Bersentuhan dengan lawan jenis. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan terhadap hal-hal yang dapat membatalkan wudhu saat bersentuhan dengan lawan jenis. Di antaranya, terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tidaklah batal jika yang bersentuhan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, hunsa dan hunsa, hunsa dan laki-laki atau hunsa dan perempuan. Bersentuhan kulit, bukan rambut, gigi, atau kuku. Sudah punya kecenderungan syahwat menurut urfnya. Bukan mahram, baik mahram yang tidak boleh dinikahi karena nasab, persusuan, atau pernikahan. Tanpa ada pembatas. Jika ada pembatas, walaupun itu tipis tidaklah membatalkan wudhu. Lalu, bagaimanakah jika bersentuhan antara pasangan yang sudah menikah? Dalam sebuah hadis dijelaskan, dari Ibnu Shihab, dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mula masa. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya, maka wajib baginya berwudu. Adapun hadis berikut dari Hubaib bin Abi Thalib dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu. Adalah hadis dengan sanad yang lemah atau doif. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Dalam hadis tersebut dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh Aisyah ketika sholat. Namun, sentuhan itu ada kain yang menghalanginya, sebab orang tidur biasanya menggunakan selimut, sehingga tidaklah membatalkan wudhu. Menyentuh kemaluan atau dubur. Menyentuh kemaluan baik milik sendiri atau orang lain, baik kemaluan orang hidup maupun mati, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, dengan telapak tangan bagian dalam secara langsung atau tanpa penghalang, maka wudhunya batal dan harus mengulangi wudhunya. Meski demikian, tidak membatalkan wudhu jika ada kain yang menghalangi. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia mengerjakan sholat hingga ia berwudhu terlebih dahulu. Hilang kesadaran. Hilang kesadaran yang dimaksud adalah gila, pingsan, mabuk, atau sebagainya yang dapat melumpuhkan atau melemahkan seseorang. Lalu bagaimana jika tidur? Ada dua hal yang kemungkinan terjadi. Tidur yang dapat membatalkan wudhu dan tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tidur yang dimaksud membatalkan wudhu adalah tidur yang yakin. Tandanya bisa berupa adanya mimpi. Selain itu, tidur pulas tanpa menetapkan pantat ke lantai, maka wudhunya juga batal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mata adalah pengawal dubur,
maka barang siapa tidur, maka dia wajib berwudu. Namun jika seseorang merasa ragu apakah dia tidur atau hanya mengantuk, maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Tanda seseorang hanya sekedar mengantuk adalah mendengar perkataan orang di sekitarnya meskipun ia tidak memahaminya. Selain itu, tidur dengan posisi duduk dan pantatnya menempel di tempat duduk, maka wudhunya juga tidak batal apabila tidak keluar angin dari duburnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunggu waktu untuk sholat Isya. Lalu mereka tertidur sambil duduk. Kemudian mereka bangun terus menunaikan sholat tanpa berwudu.